Halo, selamat siang. Sehat semuanya? Oke, nama saya Teti yang akan menjadi pemandu Anda. Kita mau jalan-jalan ya? Udah tahu belum mau kemana? Terus terang aja, anggota ITLA ini orang-orang yang kompeten membawa rombongannya itu ke luar Indonesia. Oke. Seluruh dunia, Oke. semua benua. Tapi saya kok yakin ya, saya kok yakin terus belajar dan ternyata bisa. The most important thing adalah ini saya sekarang baru sadar. Oke. Actually perjalanan itu sendiri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ginanjar di podcast inspiratif penuh inspirasi di podcastnya Daun Hijau. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, sudah berkecimpung di dunia pariwisata ya Bu ya. Terima kasih. Oke, kita kedatangan hari ini Ibu Teti. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Teti. Yeay, makasih. Terima kasih Ibu sudah hadir di podcast Daun Hijau ini. Terima kasih di tengah-tengah kesibukannya yang luar biasa. Beliau menyempatkan waktu di podcast ini untuk berbagi inspirasi, berbagi informasi kepada sahabat-sahabat semua Daun Hijau yang ada di rumah. Apa kabar Ibu Teti? Alhamdulillah Mas Ginanjar. Terima kasih loh undangannya. Oke. Jadi agak bisa keluar dari yang rutinitas gitu. Oke. Makasih ya. Oke, terima kasih banyak Bu Teti. Sehari-hari kesibukannya apa aja nih Bu? Selama pandemi ini dan di era sekarang mau new normal ini ya? Oke, aku memang tour leader. Oke, tour leader. Tapi sahabat Daun Hijau tahu nggak tour leader apa janjian nggak tahu ya? Oh, tour leader nih teman-teman. Jadi kita kedatangan Bu Teti seorang tour leader ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu Bu, apa sih tour leader itu? Itu dulu ya. Iya. Itu dulu. Jadi di dalam profesi saya itu sederhananya memimpin rombongan. Oke. Apakah dia untuk tujuan wisata, apakah dia untuk tujuan mau studi banding, Oke. atau dia mau tujuan untuk belajar. Oke. Berarti Jadi kita mimpin gitu. nggak cuma jalan-jalan aja ya Bu ya? Nggak cuma jalan-jalan ya? Enggak. Oke, berarti sudah berapa lama nih Bu menjadi tour leader ini? Ini ketahuan nih umur ya. Ya kan semakin banyak pengalaman kan berarti kita semua bisa lihat gimana sih seluk-beluk atau lika-liku perjalanan dari seorang Ibu Teti di dunia pariwisata ini ya. Jadi saya udah mulai itu tahun 85 ya. Wow. Aduh, ya ampun. 85 udah ada bisnis pariwisata. Wah. Luar biasa ya. Ini nih pengetahuan baru buat saya. Pariwisata itu pada dasarnya kan perjalanan. Iya, oke. Jadi di dalam perjalanan itu perlu pembimbing lah kira-kira gitu. Oke. Nah itu saya. Membimbing. Apa boleh dikatakan kan tahun 85 ya sahabat-sahabat semua. Ini apakah Ibu termasuk salah satu founder atau pencetus di tour leader itu kali ya? Iya benar. Karena kita melihat ke depan profesi ini akan berkembang terus. Jadi kita ingin memberikan dasar-dasar yang kuat lah kepada penerus kita. Oh, oke. Jadi kita bikin asosiasi ini untuk edukasi juga sih. Oke, berarti nggak hanya asal bawa tamu pergi jalan-jalan ya Bu ya? Ada aturan-aturan yang harus dipenuhi ya? Apalagi sekarang setelah pandemi. Oke. Aduh. Jadi supaya konsumen kita itu nggak sekedar bahagia, tapi dia juga selama perjalanan itu aman ya. Oke, keamanan ya. Keamanan. Oke, jadi itu perlu diingat teman-teman sekalian bahwa ketika merencanakan perjalanan, faktor keamanan nomor satu ya. Apalagi membawa keluarga kan. Aduh. Jangan sampai niat jalan-jalan malah jadi ada tragedi atau ada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Berarti pentingnya di situ seorang tour leader. Iya, jadi kita ngingetin dan juga manage ya. Perjalanan itu sekaligus juga kita berkoordinasi dengan banyak mitra lah. Oh, oke. Coba bayangin dirimu pergi gitu ya. Terus dirimu harus ngurusin A sampai Z. Akhirnya apa yang terjadi? Capek kan? Pusing ya. Nggak bisa nikmatin acara ya. Jadi udah dengan adanya kita, udah deh. Ya one stop shopping deh. Berarti kalau emang benar-benar mau, kalau istilah anak sekarang itu kan healing ya Bu ya, jalan-jalan tuh. Healing kan? Iya healing ya. Kalau emang niatnya benar-benar mau healing, ya pakai tour leader yang profesional tentunya ya Bu ya. Profesional. Bersertifikat. Bersertifikat. Nah, oke.
Luar biasa ya teman-teman. Baru pembukaan aja nih kita udah dibawa flashback ke tahun 85 ya, di mana ternyata bisnis pariwisata ini sudah dimulai dan Bu Teti ini termasuk salah satu foundernya gitu. Nah, pertanyaan saya Bu, kenapa sih Ibu memilih pariwisata gitu sebagai bidang yang digeluti dari tahun 85 sampai sekarang 2022? Oke. Gini Berarti kan ya, sudah hampir 40 tahun ya, 30 tahun lebih ya. Oh my god deh. Oke. Actually it was an accident. Oke. Saya manusia yang disiapkan oleh orang tua saya, perempuan Jawa, yang kalau sekolah nggak usah tinggi-tinggi, Oke. karena kamu akan kawin. Akan balik ke rumah ya. Oke, persepsi dulu ya seperti itu. Oke. So you guys ya, you guys sekarang kan zaman udah berubah. Betul. Kita udah nggak seperti itu lagi. Yes. Makanya waktu itu saya ya ke sebuah universitas gitu ya. Terus kira-kira aja fakultas apa ya gitu. Yang cocok gitu. Terus kata saya inget nasihat ibu saya, udah sekolah nggak usah lama-lama, Oke. ntar paling kamu juga kawin gitu ya. Oke. Akhirnya saya cari yang D3. Oh, ambil D3 ya, lebih singkat waktunya ya. Oke. Ternyata itu berkah. Berkah ya. Iya. Masya Jadi Allah. itu Masya Allah berkah. Ada ini teman-teman, ternyata terkadang ada hikmah yang kita tidak tahu ya di belakangnya ya, apa pilihan orang tua ya. Oke. Jadi kita harus bersyukur orang tua tuh tahu what's best for you. Oke. What the best for you ya. The best for you. Oke. Karena doa dia juga akan memuluskan Ya. nasib kita ke depan lah kira-kira gitu. Nah, itu tuh ada satu pesan lagi teman-teman. Sebelum kita bicara masalah pariwisata, ada pesan yang disampaikan Bu Teti tadi bahwa di setiap perjalanan kita jangan lupa ada doa orang tua ya, yang gimana pun juga dia mengawal dan memuluskan jalan kehidupan kita ya. Itu berkah banget. Bener. Wow. Bener. Berarti ambil D3 pariwisata, terus Cepet langsung kan? terjun ke dunia wisata itu. Jadi waktu D3 pariwisata itu ada dua jurusan. Oke. Mau hotel, kerjanya di bidang akomodasi itu, atau kamu mau di bidang perjalanan wisata. Oh. Terus saya berpikir, saya ini kan orangnya cerewet ya. Untuk bisa aktualisasi kecerewetan saya ini, saya pilih perjalanan wisata. Karena praktek pertama adalah megang mikrofon nih. Oke. Terus memandu di bus. Bisa dicontohin nggak Bu Co? Mungkin bisa lebih dekat mikrofonnya kayak gimana tuh? Misalkan kita lihat ya Bu Teti kalau mandu di bus ya, kayak gimana? Oke. Halo, selamat siang. Sehat semuanya? Oke, nama saya Teti yang akan menjadi pemandu Anda. Kita mau jalan-jalan ya. Udah tahu belum mau kemana? Ya, lihat tuh teman-teman. Kalau jalan-jalan rombongan pakai pemandu cukup duduk manis ya Bu ya, seperti itu ya. Kayak cukup duduk manis, jadi teman-teman semua bisa menikmatin perjalanan. Iya. Enjoy your vacation. Menghemat waktu sebenarnya. Menghemat waktu. Semua tempat sudah dibookingin ya. Karena kita nggak perlu lagi nih misalnya makan antri lagi, karena udah reserve dulu kan. Oke. Terus misalnya kita mau enjoy ke sebuah destinasi, kita nggak perlu lagi ngantri-ngantri gitu loh. Oh, oke. Karena kan Sudah disiapkan. Kan kita mau nyampe jam segini ya. Oke. Wow. Di hal-hal kayak gitu loh, kita minimalisir. Jadi waktu untuk healing ya. Healing. Zaman sekarang healing, Bu. Jalan-jalan tuh healing. Oke. Jadi teman-teman sekalian, sangat banyak ya Bu manfaatnya. Banyak. Dengan kita bisa menggunakan jasa dari tour leader itu ya. Iya. Salah satu yang paling buat saya berkesan ya, itu nambah ilmu. Nambah ilmu, oke. Kenapa nambah ilmu? Karena tamu yang kita bawa itu dari segala latar belakang loh. Oke. Kan dari situ kita jadi belajar. Dan juga kebanggaan tersendiri. Karena siapa sih yang bisa ngatur seorang presiden direktur misalnya? Oke, jenderal gitu ya. Bapak nanti bangunnya harus jam 6 pagi. Oke. Nanti kumpul. Ditunggu di lobi ya, jam sekian kita langsung jalan gitu ya. Siapa yang bisa ngatur jenderal? Kecuali tour leader ya. Dan nurut lagi. Oke. Jadi
Ini kan sudah berjalan selama lebih dari 30 tahun ya Bu. Berarti kan sudah banyak sekali tempat-tempat di dalam ataupun luar negeri yang Iya. Ibu kunjungi ya. Betul banget. Nah, kira-kira Bu, di antara semua tempat yang pernah Ibu itu ya. kunjungi ya di Indonesia deh. Kalau dipilih 1 sampai 5 the best place-nya untuk healing tuh di mana aja sih Bu? Untuk jalan-jalan, kita melepas penat, terutama dengan keluarga gitu ya. Iya. The most important thing adalah ini saya sekarang baru sadar. Oke. Actually perjalanan itu sendiri. Oke. Jadi segala macam alam, lingkungan, orang itu menjadi kesan tersendiri Oke. saat perjalanan. Dan saya baru tahu bahwa itu bagian dari tadabur alam. Oke. Jadi bagaimana kita apresiasi ciptaan Allah Subhanahu wa Oke. Ta'ala. Itu saya baru dapat setelah 40 years gitu. bahwa ternyata itu food for the soul. Kita jadi apresiasi, bersyukur gitu loh. Oh iya. Sangat luar biasa. Jadi I cannot say which place. Oke. All places. All places. All It's places beautiful. is beautiful. Kayak wow gitu. Luar biasa ya. Oh. All Jadi places. teman-teman sekalian yang berwisata itu sebenarnya bukan tujuan tempat wisatanya menjadi tujuan utama ya, tapi perjalanan menuju wisata itu yang sebenarnya harus kita renungkan ya, kita sambil bersyukur banyak ya. Bener. Oh ternyata kita diberikan kesempatan untuk menikmati keindahan alam itu ya. Itu loh. Oke. The moment it will never come back. Oke. Wow, keren sekali. Wow, it's true. Ini dari hati. Benar ya. Aku juga sering jalan-jalan Bu. Even cuma naik motor aja sama keluarga gitu, tapi kita nikmatin perjalanannya kan. Manage perjalanan. Kalau capek ya istirahat dulu gitu kan, seperti itu ya. Artinya kita tidak memaksakan diri untuk ayo kita harus sampai, tapi kan di perjalanan kan ada yang pengen ke toilet kemana gitu kan. Itu pentingnya pemandu wisata mengatur ritme perjalanan itu ya Bu ya. Wow, kayaknya seru banget ya jadi tour leader itu ya. Dan Bu Teti ini juga mukanya berseri-seri terus. yang aku kayaknya awet muda gitu. yang aku dapat itu. Oke. Karena kita akhirnya diasah empatinya ya. Oke. Kita kan nggak bisa maksain kehendak kita. Betul. Harus ngikutin iramanya Yes, rombongan ya. rombongan kan. Ada yang cepot banget. Oke. Ada yang lambat. Lelet gitu ya. Ya, tapi gimana supaya tetap harmonis gitu Oke. loh. Wow. Ya udahlah. Suka dukanya apa aja nih Bu selama menjadi tour leader ini gitu? Pasti suka mungkin banyak ya, cuma duka mungkin apa nih, apa ngejar-ngejar boarding pass atau hampir ketinggalan pesawat atau gimana gitu, atau salah arah gitu. Ya pokoknya dalam setiap perjalanan nggak boleh doanya jelek. Ya oke. Itu aja. Saya pernah waktu itu berpikirannya wah ini nanti begini dan ternyata benar. Oleh sebab itu kita harus selalu berpikirannya baik. Oke. Dan harus bersyukur. Oke. Itu Berarti aja. sebelum jalan-jalan hatinya jangan mumet. Jangan. Iya Bu ya. Lepasin Dulu semua masalah, semua pekerjaan. semua. Dah. Pulang aja. We are going to vacation. Yes. Oke. Enjoy your moment. Enjoy your moment. Iklan banget sih. Oke. Wah, luar biasa sekali. Nah, ini kan sudah berjalan 30 tahun, Bu. Tentu ada banyak rombongan-rombongan yang berbeda ya yang pernah dibawa oleh Bu Teti. Kira-kira kalau misalkan diceritakan ke teman-teman daun hijau semua nih. Boleh ceritain nggak Bu rombongannya tuh siapa saja gitu. Dari mulai yang paling sampai yang paling gitu. Oke. Dulu ya, kan nggak semua orang berkesempatan naik pesawat terbang. Betul. Jadi di pesawat terbang sendiri, kayak misalnya ada peralatan, fasilitas segala macam itu kan sebenarnya harus istilahnya diajarin dulu ya. Oh iya, oke. Sama gimana pakai toilet. Oke. Iya kan, Iya, tahu kan? simulasi ya. Iya. Nah itu adalah salah satu suka duka. Ketika dia nggak ngerti bahwa di kapal terbang itu ya kalau mau pipis udah ada bowlnya gitu kan. Oke. Dia pikir boleh di lantai kayak gitu. Jadi nggak apa-apa. Yang dimarahin tour leadernya soalnya. Iya, yang dicari. Apakah udah diedukasi atau belum? Kita mau kamu ya gitu. Nah dari situ akhirnya saya belajar. Makanya
kayak misalnya sekarang orang mau bepergian kan disiapkan dalam bentuk misalnya contohnya manasik. Ya, Nah, ya, salah satu ya. contoh ya. Oke. Sebenarnya itu. Jadi kita nggak boleh ngeremehin. Iya. Everybody know, nggak boleh. Yes, betul. Jadi kita harus empati. Oh, kalau udah tahu ya nggak apa-apa. Oke. Tapi banyak yang belum tahu. Terus yang kedua, Hmm. kan kita kalau di kapal terbang itu ada yang jaket pelampung tuh, tahu Yang kan? di bawah kursi yang itu di bawah ya. kursi. Oh. Nah ini kebetulan satu tamu ini Hmm. dia pikir itu souvenir. Oke, dibawa pulang. Dibawa. Yang dikejar saya. Ibu tahu nggak? Membawa barang ini kena denda. Aduh, saya minta maaf. Dia nggak ngerti. Oke. Yang kayak gitu. Oke. Actually kayak gitu. Oke. Banyak ya suka dukanya ya. Kalau untuk ini Bu, apa namanya rombongan tipe-tipe rombongannya seperti apa sih yang Ibu bawa? Apa ada pokoknya gini. pelajar atau Ada. artis dari Ada. orang-orang penting juga? Ada. Semua pernah dihandle ya sama Bu Titi, Ada. Bu Teti ya? Yang jelas gini, sebisa mungkin karena sudah ada si tour leader ini apa-apa pokoknya tete. Oke. Berarti tour leader ini harus jadi orang yang Multi. hatinya paling lapang ya? Nah, teman-teman jadilah tour leader bener. Dia melatih ya Oke. hati yang lapang tadi. Aduh, Oke. terima kasih ya. Nah, berarti ini kan tidak sembarangan ya Bu ya menjadi tour leader ya. Nah ini di Indonesia nih ada nggak sih Bu ikatannya untuk Iya. tour leader itu apa sih Bu? Makanya kita bikin si asosiasi ini Oke. sebenarnya untuk mempersiapkan hal-hal tadi. Jadi it's not all that glamour, Oke. enggak. Tapi bagaimana bisa lebih bertanggung jawab Oke. terhadap your profession. Oke. Itu tergabung di ITLA itu. Asosiasi ITLA itu. Oke, ITLA ya. Indonesia Jadi teman-teman Tour Leader. ada asosiasinya untuk tour leader itu. Jadi teman-teman jangan sampai salah sembarangan memilih Iya. tour leader ya. Iya. Cari yang memang dia Yang tergabung anggota secara resmi asosiasi, di iya. Indonesia Tour Leader Association. Betul. Nah ini Bu Teti ini pernah menjabat sebagai ketua ya. Umum. Ketua umum ITLA ini berapa periode Bu? Satu periode, Satu periode. jadi 2017 baru turun kemarin 2021 kita munas Oh, musyawarah oke. nasional pilih ketua baru. Pilih ketua baru ya. Iya. Nah selama menjadi ITLA ini Bu, menjadi ketua ITLA Indonesia Tour Leader Association ini, Iya. mungkin Bu Teti bisa bagikan ke teman-teman apa aja sih tugasnya? Kan secara tadi dengar cerita ngurusin tamu aja banyak hal yang harus disiapkan, apalagi ini ngurusin para tour leader yang akan ngurusin Tamu. rombongan-rombongan yang lain gitu, tamu-tamu yang lain gitu. Percaya nggak teman-teman? Ternyata tour leader itu 3-4 kali lipat lebih apa namanya Susah. susah. Semua minta dilayani gitu kan. Anggotanya hampir 1.500 seluruh Indonesia, lumayan kan? Wow, iya. Dengan segala kebutuhan Hmm. dan keperluan mereka. Hmm. Ternyata waktu saya menjabat di 2017, 2018 sih sesuai ya program-program. Mulai masuk di akhir 2019 COVID kan. Yes, ambrol nih pariwisata nih, ya kan? Apa? Kan pariwisata nggak ada nih COVID. Goodbye. Goodbye. Semua curhat nggak tour leadernya ke Ibu? Ya ampun. Teti ini gimana? Saya mesti bayar sekolah anak saya mesti kasih makan begini. Aduh, gimana? Padahal kita kalau nggak bawa tour, ya nggak ada penghasilan kan? Yes. Aduh, ya itu teman-teman. COVID ngajarin kita benar-benar how to survive Oke. and thrive, Mas. Yes. Itu aku garis bawahi. Jadi itu sebenarnya itu. Oke. Suka duka selama jadi ketua umum periode 3, mungkin aku satu-satunya yang kena si pandemi. Ya udah. Udah ya. It's goodbye aja ya pariwisata 2 Goodbye. tahun belakangan ini ya Bu ya. Goodbye. Tapi gini, kembali ya, kita nggak boleh putus asa kan. Oke. Jadi waktu itu saya termasuk orang yang agak-agak gaptek banget Mas. Gaptek banget ya pokoknya gitu ya. Nah ternyata ada sebuah teknologi yang bisa menghubungkan kita Oke. dengan para anggota. Betul. Jadi waktu di awal 2020 teknologi itu ada, aku langsung belajar. Oke, langsung belajar cepet ya. Langsung belajar, terus entah gimana aku langsung langganan. Jadi asosiasi ngeluarin kebijakan, udah kita langganan. Oke. Bu,
ini halo Bu. Oke, halo. Iya, digituin. Bu, ini halo Bu. Ini susah Bu. Ini segala macam pokoknya kesulitan gitu. Tapi saya kok yakin ya. Saya kok yakin terus belajar dan ternyata bisa. Akhirnya kan kita jadi terbiasa. Oke, dengan Tinggal medianya aja kan. dengan Tadinya bantuan-bantuan teknologi ya. tadinya kan tatap muka gini, tapi kemudian dengan adanya si teknologi itu ya nggak apa-apa. Medianya aja beda. Oke. Berarti Kita menyesuaikan. Menyesuaikan ya. Pandemi membuat kita juga menyesuaikan dengan Beradaptasi. kondisi zaman, beradaptasi dengan sangat cepat ya. Nah, sekarang kan sudah tidak menjabat sebagai ketua Indonesia Tour Leader Association ini. Nah, kesibukan Ibu tuh apa deh Bu? Oke, jadi sambil kita pandemi, saya dengan pengurus itu punya prinsip gini. Udahlah, ini ibarat kita lagi di pit stop. Oke. Lagi Formula One racing, kita di pit stop nih. Kita nggak boleh berhenti beraktivitas. Apa yang kita lakukan adalah kita siapkan pelatih-pelatih. Oke. Ya, dan kita siapkan sebuah e-learning management system di ITLA. Oke. Yang akhirnya kita punya sekarang namanya Rumah Pintar ITLA. That's the legacy that I Made it. made. Ya. Oke. Dan sekarang udah jalan. Jadi kalau kita mau belajar tentang tour leader, kita nggak usah susah-susah. Oke. Kita jadi aja Daftar anggota member. khusus, anggota khusus gitu ya, untuk bisa akses ke Rumah Pintar ITLA ini. Oh, oke. Di sana berarti ada materi-materi tentang Ada, how to become a tour leader. ada. Oke. Wow. Baik itu yang technical maupun yang non technical. Oke. Iya. Wow, keren sekali ya. Iya. Dan ini pasti bermanfaat banget ya Bu ya. Alhamdulillah sih, alhamdulillah. Banyak yang ya terutama sekolah ya. Sekolah-sekolah banyak yang MOU-an sama kita akhirnya. Sekolah-sekolah pariwisata? Iya. Karena di sekolah pariwisata itu kan sekarang ada sekolah lah, bukan pariwisata aja, ada istilah apa, Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar, betul. Sebuah gagasan yang dicetuskan Konsep oleh kan? Mas Menteri. Yes, betul. Nah, untuk bisa Merdeka Belajar ini kan perlu coach, mentor dan sebagainya. Yeah. So we have. Oke. Jadi itulah juga menyediakan semacam course berarti. Sure, we do. Wow. Jadi selain buat anggota kita untuk enrichment, supaya dia nggak lupa nih. Yes. Dan alhamdulillah mereka yang selama pandemi itu berlatih terus. Ini kan sekarang ada sedikit demi sedikit ada aktivitas tour. Yang sudah mulai. mereka Ya, lah. ya oke. Karena sudah siap ya. Ya, nggak lupa gitu. Oke, menarik sekali nih. Kita bicara masalah ITLA ini, Indonesia Tour Leader Association. Nah, Iya. ini untuk masyarakat nih Bu, Iya, masyarakat Indonesia ya, Iya. khususnya gitu kan. Dengan adanya ITLA ini, Iya. apa sih Bu keuntungan yang akan didapat oleh masyarakat? ITLA ini posisinya di mana gitu? Iya, iya. Dia sebagai apa, memberikan keuntungan apa untuk Iya. masyarakat Iya. gitu? Oke, terus terang aja anggota ITLA ini orang-orang yang kompeten membawa rombongannya itu ke luar Indonesia, Oke. seluruh dunia, Oke. semua benua. Artinya di dalam pengalaman, pengetahuan yang mereka dapatkan itu adalah suatu aset value. Jadi kalau masyarakat mau studi banding, mau nanya-nanya lah istilahnya gitu. Selain dia tanya Mbah Google, dia panggil anggota itu. Bener nggak? Oke. Realitanya kayak gitu. Dia bisa untuk ngecek tempat-tempat Iya, baru. iya, bener nggak? Update nggak seperti itu? Oh, keren sekali ya. Iya, iya. Samping itu juga kan ITLA ini juga menggabungkan tadi ya para tour leader yang memang berpengalaman, dia punya pengetahuan Iya. yang oke, bertanggung jawab terhadap para tour leader itu Iya, ya. iya. Sehingga perjalanan yang akan dinikmati oleh masyarakat itu benar-benar ya keamanan dan kenyamanan itu pasti akan diutamakan ya Bu. Iya, udah mapping kan. Oke. Kita udah berhasil mapping nih istilahnya gitu. Sekarang kita nambah lagi belajar tentang digital, istilah-istilah baru apa tuh yang saya dapetnya sih dari film Spider-Man ya. Spider-Man yang terbaru ya. Oke. Yang ada kita kenal akhirnya istilah metaverse ya. Metaverse, oke. Tadi saya nggak ngerti tuh. Jalan-jalan virtual juga ya. Iya. Oke. Virtual. Nah, ITLA dengan
pengalaman pengetahuannya membuat si virtual ini sedekat mungkin dengan realitas. Oke. Karena anak-anak sekarang tuh kan karena udah terbiasa ya virtual ya. Berarti kan di imajinasi dia, ekspektasi dia harus sebagus itu kan. Harus sama ya. Harus sama ya. Jangan sampai kayak di iklan-iklan Itu. korban Itu. korban Instagram nih, korban story temen gitu ya. Bener ya. Nah, Oke. Nah kita mencoba meminimalisir hal-hal kayak gitu. Oh, oke. Jadi dengan adanya ITLA ini juga tadi yang memberikan kenyamanan, keamanan dan juga memenuhi ekspektasi dari masyarakat tentang tempat wisata gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Iya. Dan kemudian ini Bu, ini kan tadi semasa pandemik tadi Ibu pariwisata nggak ada, kemudian melakukan banyak inovasi, belajar terus ya teman-teman. Jadi pandemi itu tidak harus membuat kita berhenti belajar dan berpasrah diri ya. Jangan. Tapi justru menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas diri ya. Actually it's an opportunity ya, peluang. Yes. Nah itu tadi selain dunia digital dan lain sebagainya, apa aja sih Bu yang Ibu lakuin di masa pandemi itu untuk mengupgrade diri sendiri ataupun sektor pariwisata nih gitu. Oke, kita kan jadi punya banyak waktu yang tadinya so busy gitu kan. Iya. Untuk melihat, merenungkan kembali hidup kita. Oke. Dan sekitar kita. Jadi yang tadinya mungkin kita sibuk banget gitu ya, tenteng koper, in and out, check in kembali. Sekarang ada waktu ngecek koleksi baju kita yang bisa di apa namanya? Bisa dipilih-pilih gitu ya. Dilungsurin kayak akhirnya kita menjadi manusia-manusia seperti itu. Jadi balance ya hidupnya ya. Tadi nggak balance. Oke. Kemudian ini Bu, kan seiring dengan pandemi juga seiring dengan pandemi juga kan kemudian tadi Ibu katakan bahwa era digital juga menjadi semakin maju ya. Maju Nah, banget. Kemudian kan ini dengan kemajuan teknologi digital saat ini Bu, masyarakat bisa, aku nggak butuh tour leader, aku bisa ngecek sendiri, aku bisa booking sendiri. Aku bisa pesen makan di mana aja aku suka dan lain sebagainya gitu. Nah, bisa translate dan lain sebagainya. Nah, ini kan kemudian menjadi sebuah apakah dia menjadi sebuah hambatan atau malah menjadi sebuah tantangan baru nih bagi para tour leader itu gitu dengan adanya kemajuan teknologi ini. Aku lihat sih ini sebagai opportunity sih. Tantangan tantangannya memang si digital tadi gitu kan. Tapi on the other hand dia merupakan peluang. Peluang. Kita bisa lebih menunjukkan kinerja karya-karya kita gitu kan. Portofolio digital ya. Tadinya nggak banyak loh temen-temenku tuh yang istilahnya punya YouTube channel sendiri atau apa. Instagram atau TikTok ya. Sekarang kan mainnya apa? TikTok ya? TikTok sekarang paling banyak. Iya kan? Orang kan seneng tuh lihat scroll 30 detik. Tahu-tahu udah 2 jam. Iya. Ibaratnya gini, mereka-mereka yang melakukan itu dianggap sebagai verifikator lah. Oke. Ya kan? Jadi ada peran fungsi baru gitu. Oh, berarti kemajuan digital ini tidak menjadi sebuah hambatan tapi justru menjadi sebuah tantangan bagi para tour leader ya Bu ya. Nah kemudian ini Bu, bagaimana sih masa depan pariwisata Indonesia di tengah pandemi ini gitu kan? Ini mulai mau new normal nih. Nah dari kacamata Ibu sebagai seorang tour leader yang sudah berpengalaman puluhan tahun, itu gimana sih Bu masa depan pariwisata di Indonesia? Kan ditambah dengan tadi teknologi digital ya, ini tour leader ini masih bakal ada atau enggak? Terus pariwisata Indonesia tuh kedepannya tuh bakal kayak gimana gitu Bu? Iya. Gini, jangan lihat pariwisata ini dari satu dimensi. You have to look at it from multi dimension. Ya, dan dia merupakan suatu ekosistem, mata rantai. Jadi dia akan tetap ada. Akan tetap ada. Siapa sih orang yang nggak perlu perjalanan? Coba aku tanya. Everyone gitu. Yang mungkin tadinya dalam kelompok besar mungkin. Sekarang mungkin dia lebih kelompok-kelompok kecil. Terus moda dia traveling atau bepergian. Mungkin dia tidak mau lagi yang kendaraan yang massal. Mungkin dia mau pilih yang lebih kecil ya. Kecil, lebih private kayak gitu. So don't worry. Berarti it's a need.
it's apa kebutuhan kok itu. Kebutuhan ya, primary need ya, It kebutuhan is, pokok ya. it is. Oke, deh untuk teman-teman yang mau mulai menjadi tour leader, jangan takut untuk apa-apa, mulai di masa sekarang karena pariwisata itu akan tetap selalu ada ya. Nah, ini Bu, buat teman-teman yang ingin memulai sebagai agen pariwisata, dia mau buka agen pariwisata atau dia mau berprofesi sebagai tour leader, sebaiknya apa aja sih Bu yang perlu dilakukan gitu? Apakah dia perlu bersertifikat atau dia tadi harus wajib bergabung dengan ITLA atau apa sih yang dibutuhkan gitu? Oke. Sehingga kemudian dia tidak hanya menjadi tour leader tapi juga tadi ya memberikan keamanan dan kenyamanan untuk masyarakat gitu. Betul. Nomor 1 harus punya passion ya. Passion. Kayaknya kalau passion sih semua orang punya passion jalan-jalan deh. Ya Bu. udah. Itu ya. Terus nggak boleh egois. Oke. Harus nurunin ego Oke. karena melayani. Oke. Itu. Jadi tata kelola hati kita, bagaimana kita melayani. Gitu. Berarti disiapkan mental dan hatinya ya Bu ya. Oh iya, oh Oke, iya. agar tadi ya karena kan membawa rombongan ya. Karena kita pengen dia happy Oke. dan kebahagiaan itu menjadi berkah buat kita. Oke. Nah, selain tour leader ini juga Ibu kan bekerja di Badan Nasional Sertifikat Profesi ya Bu ya. Nah, si tour leader ini apakah harus disertifikasi Bu? Iyalah, jadi gini, any kind of profession, kalau nggak ada sertifikat itu namanya ngaku. Oke. Ngaku-ngaku aja. Mengaku-ngaku. Ngaku aja. Tidak ada yang memvalidasi ya? Nah, badan ini memberikan pengakuan itu Oke. berupa sebuah sertifikat kompetensi. Oh. Dan itu berlakunya hanya selama kita bekerja aja. Kalau kita udah nggak berprofesi di situ ya udah. Oh, oke, pindah ya. Kalau Ya. misalkan pindah harus sertifikasi lagi. Iya harus. Oh, oke. Berarti kan di banyak tempat pasti dengan adanya sertifikat profesi itu juga menjamin bahwa dia memang profesional dalam menjalankan tugasnya ya Bu. Itu. Nah, customer zaman now itu nanya, Oke. kamu ngaku-ngaku kamu misalnya apa MC gitu, mana bukti Pelatihan atau kompetensi kamu mana gitu. oke. Berarti pentingnya Ya. di sertifikasi itu ya. Sangat penting karena sekarang ini sudah menjadi persyaratan ya, persyaratan kalau kita mau ikut suatu bidding tender, Oke. SDM-nya kompeten nggak? Oh, oke. Dan harus dibuktikan dengan dokumen. Dokumen, betul, Yes, betul. kan? Jadi teman-teman semua untuk yang mau mengambil profesi sebagai tour leader juga tidak sembarangan buka open trip, kemudian bawa rombongan tanpa ada sertifikat, tanpa ada SOP, itu berbahaya sekali ya. Nah, itu dia SOP barusan. Gitu ya. Iya. Oke, jadi itu. Dengan tadi penjelasan Ibu Teti ini juga yang kita benar-benar memang mau healing, kita benar-benar mau jalan-jalan memang akan terpenuhi ya refreshing itu ya. Iya. Wah, keren sekali nih Bu. Nah, terakhir ini Bu. Ini kan semoga pandemi ini cepat berlalu ya dan benar-benar hilang dari buka bumi ini gitu ya. Biar semua orang bisa jalan-jalan, bisa vacation, bisa healing lagi. Nah, kemudian terakhir nih Bu, pesan-pesan dari Ibu kepada teman-teman terutama yang setelah survive melewati masa pandemi ini, kemudian yang kemudian kemarin terpuruk di masa pandemi. Mungkin Ibu bisa membagikan motivasi, saran atau apa ya, hal-hal inspiratif bahwa come on gitu, ini pandemi ini bisa kita hadapi gitu. Iya. Itu tujuan daun hijau kan? Yes, betul. Kita ingin berbagi inspirasi, motivasi semua pada sahabat-sahabat daun hijau semua gitu. Oke, gini ya. Kita belajar dari pandemi ini hal-hal yang sangat positif, walaupun positif jelek ya. Iya. Lebih bagus. Apa hasilnya negatif gitu? Pandemi sih memang banyak orang jadi stres gitu. Oke, poin saya adalah kita belajar bahwa waktu pandemi terjadi banyak yang nggak siap. Iya. Nggak siap secara ekonomi, secara finance. Nggak siap. Makanya saya dapat ilham dari beberapa teman-teman saya sih untuk never put your eggs in one basket. Oke. Itu. Berarti apa ya? Kita harus punya cadangan-cadangan. Kita punya cadangan. Anak saya itu kalau lihat saya itu
bilangnya gini, ibu tuh sebenarnya kerjanya apa sih kok Saking serabutan, banyaknya. serabutan gitu. Tapi itulah ternyata yang menyelamatkan. Oke, Gak jadi stres. don't put your egg in one basket ya Bu ya. Nah untuk bisa seperti itu, sahabat daun hijau harus sekolah, Oke. harus Belajar. belajar terus menerus, jangan puas diri, nggak bisa. Oke. Heeh. Jadi untuk teman-teman semua belajar dan belajar ya. Belajar dan belajar, udah Wow. gitu. Ya itu aja sih supaya terbuka cakrawala, wawasan, network, Oke. berkembang terus sebagai Oke. manusia itu pokoknya tidak ada istilah tamat belajar ya. Oke. Nggak ada. Never stop learning. Never, never, Oke. never. Oh, keren sekali. Terima kasih banyak Ibu Teti atas perbincangannya di podcast Daun Hijau ini. Padahal masih banyak yang ingin kita gali, masih banyak yang ingin kita telusuri dari Bu Teti. Nanti kita akan mungkin bikin podcast sesi berikutnya ya, terutama mungkin pengalaman-pengalaman Bu Teti bawa-bawa rombongan kayaknya seru kalau kita angkat di podcast gitu. Jadi teman-teman semua sahabat Daun Hijau, tadi pesan terakhir dari Bu Teti adalah don't put your eggs in one basket. Dan kayaknya sih ini Bu ya, orang-orang yang survive di pandemi ini adalah orang-orang yang memang selalu belajar dan mempersiapkan dirinya ya. Iya. Jadi ketika pandemi datang dia sudah siap dengan berbagai macam kemungkinan yang Lahir harus batin, dihadapi ya. lahir batin. Wow. Oke. Terima kasih banyak. Aku nggak bisa ngomong lagi. Saking apa ya, banyak Speechless banget. gitu. Speechless ya, banyak banget hal-hal yang dibagikan oleh Bu Teti yang menginspirasi bagi kita semuanya, yang memberikan semangat, memberikan motivasi, dan juga tadi kisah-kisahnya ya dari Bu Teti mulai buka tour leader di tahun 80-an, kemudian ada kejadian-kejadian lucu di pesawat gitu ya, dan membawa rombongan bermacam-macam orang gitu, sampai kemudian tadi bahwa Bu Teti pun termasuk orang yang memberikan sertifikat kepada para tour leader agar perjalanan teman-teman semua menjadi lebih aman, menjadi lebih menyenangkan, tertata dengan rapih dan benar-benar bisa healing gitu kan. Oke, teman-teman, terima kasih semua sudah menyaksikan podcast Daun Hijau bersama saya Ginanjar dan Ibu Teti. Kita mungkin nanti kalau ada banyak permintaan dari teman-teman semua, cerita tentang Bu Teti di perjalanan-perjalanannya, di setiap perjalanannya pasti banyak dan seru banget. Nanti kita akan buatkan lagi podcast berikutnya gitu. Terima kasih banyak Bu Teti atas waktu dan kesempatannya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan sukses selalu. Sehat Mas. Bisa berbagi inspirasi, berbagi kebaikan dan berbagi manfaat untuk teman-teman semua. Siap. Dan mudah-mudahan juga apa ya, pandemi ini juga lekas berakhir dan kita bisa melaksanakan aktivitas di masa mendatang dengan lebih baik lagi. Terima kasih sahabat-sahabat Daun Hijau semua sudah melihat podcast inspiratif bersama Ibu Teti ini. Sampai berjumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, thank you semua. Makasih Bu Teti.